كأنما جاءني من جلس عالما فكأنما جلسني من صفح عالما فكأنما صفحني من صفحني دخل الجنة معي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Al-Mukarramin wal Mukhtaramin yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatid, para guru-guru agama. Saya tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu karena masih belum kenal. Tahu cuma Guru Mulyadi aja. Ya, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya. Dan juga yang saya muliakan tokoh masyarakat, sepuh desa. Ada yang hadir Bapak Kepala Desa. Mana Bapak Kepala Desa? Iya, alhamdulillah. Barokah ya. Dan juga para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di pagi hari ini kita sedang duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sekarang lagi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pandangan Allah pasti kita semua yang duduk di sini bakal mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta bukan hanya di dunia saja, kita senang duduk ketika kita datang hari kelahiran Nabi. Kita minta nanti ada di dalam surganya Allah, kita juga dikumpulkan bersama keluarga kita, dan di tengah-tengah kita ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita duduk di sini setiap tahun. Setiap tahun. Ada rasa bosan apa tidak? Tidak ada. Karena apa? Kecintaan setiap tahun tumbuh di dalam diri kita. Malah dinantikan kapan datang bulan Maulid. Kapan datang bulan kelahiran Nabi. Innamal a'malu binniyat. Tergantung daripada niatnya. Semua yang duduk di sini, niatnya apapun pasti dapat keberkahan dari Nabi Muhammad. Habib, saya senang hadir kelahiran Nabi Muhammad itu makanannya nyaman. Betul lah tidak? Betul ya? Dia dapat makanan yang nyaman, juga dapat keberkahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan dapat semuanya barokah dari Nabi Muhammad. Dulu di Damaskus itu ada satu orang muslim, ya. Jadi di desa itu campur antara orang muslim sama bukan muslim. Jadi mayoritas sama minoritas, semuanya kumpul, ya. Tenang, damai, ya, saling bertoleransi. Dan satu keluarga daripada orang muslim ini niat di dalam hatinya setiap datang bulan Maulid harus dan wajib merayakan di dalam rumahnya. Alhamdulillah, dia kerja lancar, banyak rezekinya. Allah ini memberikan rezeki yang banyak. Dan dia ketika datang bulan Maulid, ya, dia ini mengeluarkan seluruh hartanya, mengeluarkan seluruh tenaganya, dihias rumahnya, diindahkan, diberikan wewangian semuanya. Setiap tahun dibeli buah yang kualitas nomor 1, disembelihkan kambing, disembelihkan sapi, segala macam untuk menyambut tamu-tamunya Nabi Muhammad. Tetangganya, maaf, yang Nasrani ini heran di dalam hatinya. Tetangga saya ini mengeluarkan harta bukan sedikit, tenaganya juga dikeluarkan, rumahnya dihias, membakar wewangian dupa. Tahun berikutnya sama seperti itu. Sampai beberapa tahun berjalan, maka orang yang Nasrani ini, tetangganya ini, ibaratnya ini kepengen tahu ini pesta apa. Datang ke rumahnya, tanya, wahai tetanggaku, aku ini setiap tahun kamu mengadakan pesta ini, aku heran.
Aku juga kamu antari. Setelah selesai acara diberikan buah, hidangannya, makanannya dikasih, dagingnya dikasih. Aku ini jadi heran. Kamu ini ngadakan pesta setiap tahun, pesta untuk apa? Maka dijawab, aku ngadakan setiap tahun. Aku keluarkan hartaku yang banyak, aku keluarkan tenagaku, aku hias seluruh rumahku bahkan dengan pewangian yang harum untuk menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka perempuan ini ternyata tahu tetangganya yang muslim mengadakan pesta untuk hari kelahiran nabinya. Maka pulang ini orang yang Nasrani ini. Mulai dia nyampe di rumahnya, dia itu yang diucapkan cuma Nabi Muhammad. Tanya suaminya yang Nasrani juga, wahai suamiku, kamu tidak penasaran nggak sama nabinya orang Islam ini? Ya, mereka ini nggak segan-segan mengeluarkan hartanya, nggak perhitungan mengeluarkan hartanya, tenaganya juga dikeluarkan. Apakah kamu nggak kepingin tahu bagaimana rupa atau wajah dari Nabi Muhammad? Siang hari juga tanya seperti itu istrinya, penasaran. Sore hari juga sama tanya seperti itu. Sampai malam hari ketika akan tidur pun sang istri masih tanya sama suaminya, penasaran di dalam hatinya. Ya, ini orang Nasrani bukan Islam ya. Cuma tahu bagaimana memeriahkan hari kelahiran Nabi Muhammad, tumbuh di dalam hatinya untuk selalu ingat dengan Nabi Muhammad. Maka ketika tanya sebelum tidur dengan pertanyaan yang sama, suaminya berkata, gini istriku, kita ini kan bukan agama Islam. Kita nggak tahu ciri-ciri bagaimana Nabi dari orang Islam ini. Tapi istrinya berucap, tetapi dalam hatiku aku merasakan satu rindu kepada yang namanya Nabi daripada orang Islam ini. Maka tidurlah pasangan suami istri yang Nasrani ini tidur seperti biasanya. Ketika tidur malam, maka Allah ini mentakdirkan satu perempuan Nasrani istri ini untuk bermimpi. Dan di dalam mimpinya dia terbangun dari tidurnya. Ketika dia bangun, dia buka pintu rumah depannya. Ketika dia buka, dia merasa takjub. Ternyata seluruh rumah tetangga-tetangga dia dilihat semuanya gelap. Kecuali satu rumah tetangganya yang dia setiap tahun merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad mengeluarkan cahaya yang terang. Maka dia heran, takjub. Maka ketika dia takjub, keheranan, dia melangkahkan kakinya. Ini masih dalam keadaan mimpi. Dia jalan menuju rumah yang begitu terang. Ketika nyampe, dilihat banyak manusia di dalam rumah. Ketika dilihat di dalam rumahnya manusia-manusia bukan seperti manusia yang seperti biasanya aku lihat. Manusia ini setiap wajahnya mengeluarkan cahaya yang terang. Maka di dalam mimpi itu tetangganya yang muslim memanggil dia, wahai tetanggaku, mari. Ketika tetangga perempuan yang Nasrani ini dipanggil, maka dia tanya, siapa manusia-manusia yang mana aku lihat wajahnya mengeluarkan nur cahaya? Maka dijawab, ini adalah umat-umatnya Nabi Muhammad. Maka orang Nasrani itu mengatakan, aku takjub. Ternyata umat Nabi wajahnya mengeluarkan cahaya munawwir. Aku melihat dari setiap wajah mereka. Maka tetangganya yang muslim mengatakan, kamu sudah takjub melihat ini? Iya. Aku begitu takjub melihat wajah yang mengeluarkan cahaya. Maka tetangganya Islam mengatakan, kalau kamu kepingin lebih takjub lagi, silahkan kamu masuk ke ruang rumahku yang dalam lagi. Maka masuk lagi. Ketika masuk lebih takjub lagi, ternyata orang Nasrani perempuan itu melihat wajah yang lebih terang daripada umat-umat Nabi yang ada di depan rumah tadi. Ketika dilihat siapa mereka ini, maka dijawab oleh tetangganya Islam, ini adalah sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi kumpul di dalam rumah. Maka orang yang Nasrani perempuan ini mengatakan, aku heran,
Mulai ketika tadi di depan rumah kamu manusia mengeluarkan cahaya, ketika aku masuk di dalam rumah kamu ternyata manusia lebih terang lagi wajahnya mengeluarkan cahaya. Kalau aku boleh tahu siapa laki-laki yang duduk di tengah-tengah itu, yang mana aku lihat wajahnya lebih terang daripada yang lainnya, baunya mengeluarkan bau yang harum. Maka tetangganya menjawab, kamu tahu manusia laki-laki yang duduk di tengah itu adalah yang mana aku mengeluarkan hartaku, yang mana aku mengeluarkan tenagaku, yang mana aku hias rumahku, aku berikan wewangian yang harum, itulah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa yubarik alaihi. Maka perempuan Nasrani itu menyatakan, itukah Nabi Muhammad? Betul, itu nabiku. Maka orang Nasrani ini, perempuan ini mengatakan, seandainya aku panggil nabimu, kira-kira menjawab tidak? Kira-kira Nabi Muhammad menjawab panggilanku tidak? Maka tetangganya yang Islam mengatakan, kamu coba, kamu panggil nabiku, kamu bakal mengetahui bagaimana akhlak mulia Rasulullah. Maka dipanggil, keluar dari lisan perempuan Nasrani itu memanggil nama Nabi, ya Muhammad. Ketika memanggil nama Nabi Muhammad, maka Rasulullah menoleh sambil menjawab, labbaiki wassa'daiki. Dijawab panggilan dari perempuan Nasrani itu. Maka menangis perempuan Nasrani ini. Ternyata Rasulullah SAW menjawab panggilanku, padahal aku bukan umatnya. Aku belum kenal kepada Nabi Muhammad, tidak pernah mengerjakan apa yang dia kerjakan, tetapi Rasulullah bahkan menjawab panggilanku, dan juga beliau ini menyatakan bahwasannya beliau memberikan keberkahan kepada panggilanku itu. Maka mendekat perempuan Nasrani ini kepada Nabi Muhammad. Ketika mendekat, maka perempuan Nasrani ini menyatakan, wahai Nabi Muhammad, boleh tidak aku masuk ke dalam agama Islam? Boleh tidak aku untuk membaca kalimat dua syahadat di hadapan Anda, wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menyatakan, silahkan kamu baca kalimat dua syahadat di hadapanku. Maka dibacalah syahadat di hadapan Nabi ketika di dalam mimpinya. Dia mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bangun perempuan ini dari tidurnya. Di tengah malam bangun perempuan ini sambil menangis sejadi-jadinya. Ketika dia menangis di tengah malam itu, dia menyatakan di dalam hatinya, aku sudah baca syahadat di hadapan Nabi, disaksikan oleh Nabi. Aku sebagai umat Nabi, aku janji besok pagi ketika aku bangun, aku akan mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi. Tidur lagi perempuan ini. Setelah tidur, bangun dia pagi hari. Ketika bangun dia merasa heran, terkejut. Terkejut karena apa? Tadi malam mimpinya masih betul dia ingat. Masih ingat baca syahadat di hadapan Nabi. Dan dia juga ingat kepada janjinya bahwasannya dia akan mengadakan perayaan hari kelahiran Nabi di dalam rumahnya. Sedangkan suaminya Nasrani. Kalau seandainya dia mengabarkan kepada suaminya, kira-kira nerima apa tidak suaminya? Ketika akan tidur masih beragama Nasrani, ketika bangun tidur sudah jadi agama Islam. Kira-kira suaminya nerima apa tidak? Maka ketika dia ini terbangun, ternyata suaminya sudah tidak ada, bangun terlebih dahulu. Maka dia mandi perempuan ini. Setelah mandi, dia memberanikan diri keluar dari kamarnya untuk mengabarkan kepada suaminya bahwasannya dia sudah masuk ke dalam agama Islam. Maka ketika dibuka pintu kamarnya, istrinya terkejut. Rumahnya sudah bersih, lantainya sudah dipel, kaca rumahnya sudah dilap, bahkan rumahnya sudah berbau harum, harumnya dupa. Istrinya ini heran, tanya sama suaminya, wahai suamiku, siapa yang membersihkan rumah kita? Siapa yang membakar dupa di dalam rumah kita? Maka
Suaminya mengatakan, aku yang membersihkan rumah, aku yang mengepel lantainya, aku yang mengelap kacanya, aku yang membakar dupanya. Maka istrinya bertanya lagi, untuk apa wahai suamiku? Maka suaminya mengatakan, ini adalah dimana ketika kamu tadi malam mengatakan akan mengadakan perayaan hari kelahirannya Nabi, dan kita akan menyambut tamu-tamu dari Nabi Muhammad. Istrinya kaget. Wahai suamiku, ketika aku bermimpi hanya Allah dan aku yang tahu. Tapi kenapa kamu bisa mengetahui? Aku belum bercerita kepada kamu bahwasanya aku sudah masuk agama Islam. Maka suaminya menyatakan, tadi malam ketika kamu mimpi, aku juga mimpi. Ya. Ketika kamu di dalam mimpi kamu bangun, kamu buka pintu rumah kita, kamu melihat rumah semuanya gelap kecuali rumah tetangga kita. Ketika kamu melihat itu cahaya di dalam rumah tetangga kita, kamu berjalan menuju rumah itu. Aku pun juga berjalan di belakang kamu. Ketika kamu melihat manusia-manusia di depan rumah mengeluarkan cahaya dari wajah mereka, aku pun juga melihat. Ketika kamu masuk, ketika kamu memanggil Nabi Muhammad, aku juga di belakang kamu. Ketika kamu baca kalimat syahadat di hadapan Nabi, dan ketika setelah kamu terbangun dari tidur kamu, gantian aku yang mengucap kalimat syahadat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bukan umat Nabi. Ya. Mereka terlahir bukan umat Nabi, ditakdirkan oleh Allah. Penasaran, umat Nabi mengadakan perayaan Nabi, lengket di dalam hatinya cinta kepada Nabi, rindu kepada Nabi, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Kita terlahir dengan orang tua kita beragama Islam. Masa kita kalah dengan orang-orang yang non-muslim, yang non-muslimah? Saya yakin di sini semuanya cinta kepada Nabi. Ya, cinta bangga sama Nabi. Cinta bangga sama Nabi. Baca sholawat berapa kali satu hari ini? Ada yang baca 1000 sholawat di sini sehari? Ada? 2000 ada? Berapa di sini baca sholawatnya? Masyarakat di sini 10.000 kan? 1000 ke atas atau 1000 ke bawah ini kira-kira? Ke bawah ya? Ada yang 900 kan kira-kira? 500 ada? 100 ada? 10 ada? Jadi dalam kitab itu ya, dibilang banyak baca sholawat kepada Nabi ya. Umat beliau yang diucap dalam urutan banyak mengucap sholawat kepada Nabi, sehari itu mereka menyatakan jumlahnya. Dan semua ulama sepakat, kalau mau jadi umat Nabi dan dapat titel banyak bersolawat kepada Nabi, 300 kali dalam satu hari. Jangan kurang. 300 kali baca sholawat. Berat ya? Berat apa enggak? Enggak. Cuma 300 saja, sedikit. Yang duduk 1 jam insya Allah selesai. 23 jam yang kerja. Yang lainnya bisa buat tidur. Cuma waktu 1 jam aja satu hari. Mungkin antara maghrib sama isya khusus baca sholawat. Sholawatnya jangan yang panjang-panjang. Ya, yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terserah. Ya, sholawat apapun insya Allah nyampe kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah menyatakan, hambaku yang mana dia dalam satu hari tidak baca 1 kali sholawat kepada Nabi Muhammad, berarti dia lupa jalan menuju surga. Yang kita cita-citakan setelah kehidupan dunia ini apa? Surga apa neraka? Kira-kira jawabannya, surga apa neraka? Surga. Kalau ada yang ditanya mau surga apa mau neraka,
Jawab neraka. Tidak ada. Yang mau semuanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu baca sholawat. Kira-kira kalau seandainya Habib ijazahkan sholawat, mau apa enggak? Dibaca apa enggak? Dibaca apa enggak? Sholawat yang panjang apa yang pendek? Alhamdulillah. Yang penting ada kemauan. Ya. Dari yang pendek dulu, baru yang panjang. Kalau seandainya Habib tanyai pertanyaannya, mau duit apa enggak? Jawab, mau duit apa enggak? Mau. Yang banyak apa yang sedikit? Banyak. Balik. Ya. Kalau duit yang banyak, kalau sholawat yang pendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Habib ijazahkan dulu ya, biar nggak lupa. Ya, Habib ijazahkan untuk yang laki-laki dulu. Sholawatnya pendek, yang tadi Habib baca. Ya, yang nanti saya tuliskan satu, bisa pian salin. Ya, bacaan sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pendek hafal ya, umum ya. Tetapi pian bersanad kepada saya. Ya, dari pian sanadnya ke saya, ke abah saya, ke kakek saya, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 sanad. 40 sanad ini 40 manusia. Saya bersanad kepada Nabi Muhammad 39 nasab. Jadi biar dalam pengambilan sanad yang ke-40 ya, diamaliyahkan insyaallah barokah. Habib bacanya berapa? Bacanya sesuai yang diucapkan oleh ulama 300 kali dalam satu hari. Yang cicil waktu sholat mungkin 50 atau sekali duduk terserah dia. Ya. Insyaallah mudah-mudahan diamaliyahkan ya. Diamaliyahkan. Padahal ada sholawat yang panjang ya. Yang panjang pahalanya juga besar. Tertarik apa enggak ya? 2 orang aja yang tertarik. Ya. Ada sholawat namanya Sultan Mahmud Al-Gharnawi. Baca 1 kali sholawat, pahalanya 100.000 kali baca sholawat. Pikir-pikir dulu. Ya. Yang sekarang saya ijazahkan yang pendek, umum, laki-laki yang perempuan. Kalau nanti ya ada yang berubah pikiran, Habib mau baca sholawat yang Sultan Mahmud, silahkan saya ijazahkan juga. Ya, nah, yang laki-laki dulu ya. Kalau Habib ucapkan jawab, biar ucapkan, keluarkan, ulun terima. Ya, dikeluarkan ya. Bagi yang mau mengambil ijazah sholawat dari saya, dikeluarkan kalau Habib mengucap jawab, ulun terima. Ya, yang perempuan nanti yang kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukum inda kali hadza ikra'i salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bin ana ali zainul abidin bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan maulakalah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanad. Jawab yang perempuan, yang ibu-ibu, yang acil-acil ya, yang nenek-nenek ya. Kalau Habib bilang jawab, diucapkan ya. Kenapa Habib kok harus diucapkan? Biar bersambung sanadnya. Ya, ijazah itu kalau bersambung sanadnya, pian baca berapapun aman. Tapi maaf, kalau seandainya pian lihat, wah ini amaliyah bacaan ini dahsyat sekali, ya pahalanya banyak sekali. Kalau dibaca bagus untuk melindungi diri, tapi tidak bersanad, maaf tidak ada yang menjaga. Banyak di Jawa itu yang menyatakan wirid sakran. Pernah dengar ya wirid sakran? Wirid sakran. Sakran ini kalau diartikan mabuk. Wirid mabuk. Kalau baca wirid sakran, kata orang di Jawa tetangga saya, bisa gila katanya. Memang betul. Tetapi alhamdulillah saya mulai kecil dapat ijazah, mondok dapat ijazah, ngamalkan wirid sakran, nggak gila. Karena apa? Berijazah, bersanad, ada yang melindungi. Saya kasih perumpamaan,
ijazah sama nggak berijazah. Kalau berijazah, bersanad, diibaratkan anak kecil, masih usia 1 tahun atau lebih, belum paham. Semuanya ketika melihat wadai, ketika melihat air, melihat batu, melihat kotoran, sama. Diambil, dipegang, dimasukkan ke mulutnya. Betul apa tidak? Itu nggak bersanad, semuanya bisa dipegang. Setelah dipegang, masuk ke mulutnya. Wadai masuk ke mulutnya. Minuman dimasukkan, kotoran juga dimasukkan. Karena apa? Tidak ada yang menjaga. Tapi kalau berijazah bersanad, sama perumpamannya seperti anak yang usia setahun, ada wadai, diambil, dimakan, dibiarkan. Karena apa? Bagus wadai. Tapi kalau ada batu, kerikil, dipegang aja, jangan dipegang. Karena apa? Tahu pasti bakal dimasukkan ke mulutnya. Ada yang menjaga. Sama pun dengan ijazah. Kita berijazah aman. Mau dibaca berapapun, ada yang melindungi kita. Orang-orang di Jawa menyatakan wirid sakral itu bisa menjadikan orang gila yang membacanya karena mereka tidak berijazah. Nggak ada adab, tiba-tiba dibaca. Ya. Sekarang yang perempuan ya berijazah sholawat ya. Ucapkan ulun terima. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ajastukunna indaka li hadza iqra'i sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim min ana Ali Zainal Abidin bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan wa la khilah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arba'ina sanat. Jawab alhamdulillah. Ya diamaliyahkan ya. Diamaliyahkan sesuai yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhirat yang paling dekat dengan diriku adalah umatku yang paling banyak baca sholawat kepada. Ya, paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di akhirat yang paling banyak baca sholawat kepada Nabi. Kalau kita di dunia cinta kepada Nabi, sayang kepada Nabi, ingat kepada Nabi, setiap saat pasti kita baca sholawat kepada Nabi. Ketika kita duduk, baca sholawat, berdiri, baca sholawat, kerja, baca sholawat, masak, baca sholawat. Gak berat sebenarnya. Karena apa? Kalau seandainya ada mahabbah di dalam diri kita, man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Barang siapa yang dia cinta kepada seseorang, cinta kepada sesuatu, bakal disebut setiap hari. Yang ngaku umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pedoman kita, panutan kita, yang mana beliau menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Kalau kita maaf, baca sholawat aja berat, bagaimana nanti di akhirat Rasulullah bisa memberikan syafaat kepada kita? Sedangkan satu-satunya jalan kita selamat nanti di negeri akhirat adalah syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau pian menyatakan Habib, sholat saya yang menyelamatkan saya, apakah pian menjamin sholat pian khusyuk? Ada yang tahu sholatnya khusyuk? Tidak tahu. Ada yang tahu sholatnya diterima oleh Allah? Tidak tahu. Kita manusia hanya menilai. Kita melihat orang yang soleh, orang yang alim, yang punya majelis, beliau sholat Allah Akbar. Manusia menilai, wah orang ini khusyuk sholatnya. Cuma khusyuk. Kalau seandainya pian mengatakan sholatnya diterima oleh Allah, dosa dia. Karena apa? Yang mengetahui sholat diterima adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya Allah, maaf, yang soleh, yang alim, yang hafal Al-Quran, yang ahli sholawat, wajib mengerjakan sholat. Maaf juga yang toleh. Ya, kebalikan daripada soleh, toleh. Ya, kalau ada namanya toleh diganti. Kalau soleh bagus. Ada maaf orang yang dia gemar judi, dia gemar minum. Apakah masih wajib kerjakan sholat? Wajib. Mau orang yang soleh, mau orang yang toleh, kalau sudah dengar adzan, wajib bagaimanapun keadaan dia. Dia hafal Al-Quran, dia senang judi, dia perampok, dia suka minum-minuman, apapun, tetap ada kewajiban di dalam dirinya. Kadang saya aneh,
Orang itu bilang sama saya, Habib, saya tidak pantas sholat, Habib. Wah, kaget saya. Kenapa kok tidak pantas sholat? Apa pian bukan agama Islam? Saya tanya. Ulun Islam, Habib. Bapak, ibu saya juga Islam, Habib. Ya, terus apa yang membuat kamu itu gak sholat? Saya bilang, saya ini kotor, Habib, banyak dosa, Habib. Saya bilang manusia ini al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini semuanya tempatnya lupa dan juga tempatnya salah. Tidak ada manusia yang menyatakan saya nggak pernah lupa, saya nggak ada salah, tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Kalau untuk derajat kita, saya sama Pian tempatnya lupa dan juga tempatnya kesalahan. Lalu saya tanya, terus Pian ini mau sholat kapan waktunya? Nanti Habib nunggu kalau sudah tuha. Ya Allah, ya jangan nunggu tuha. Ya. Kalau tuha itu jangan ya. Kalau masih ditakdirkan oleh Allah bisa sholat, alhamdulillah. Kadang orang kalau di Jawa ya, maaf ya, saya ceritakan Jawa bukan menjelekkan orang Jawa, ya, karena saya lahir di Jawa, hidup di Jawa, tapi tidak semua orang Jawa seperti itu, ya, sebagian kecil aja mereka. Mereka tanya kepada saya, Habib, saya ini nanti tobat kalau sudah hampir mati, Habib. Wah, saya tanya akhirnya, pian matinya kapan? Saya bilang, tidak tahu, Habib. Loh, kalau tidak tahu, taubat sekarang. Siapa tahu datang dari sini pulang mati, yang saya bilang. Nanti aja Habib masih menikmati dunia. Ya jangan ya. Kematian ini tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan kalau sudah waktunya itu, tanggalnya itu, dalam keadaan itu, tidak bisa berbuat apa-apa biar. Ya. Makanya ya jangan nunggu sakit baru sholat, jangan nunggu susah baru sholat. Ya, Fir'aun itu ya, ulama mengatakan Fir'aun itu bertobat. Fir'aun, tahu Fir'aun dia? Siapa Fir'aun itu? Tahu apa enggak ya? Setengah Habib tahu sama enggak. Ya, Fir'aun ini raja yang dolim, yang mana dia itu mengatakan bahwasanya aku adalah Tuhan kalian. Manusia mengaku sebagai Tuhan. Ada yang ngaku Tuhan di sini? Tidak ada ya, jangan sampai ya. Fir'aun menyatakan aku adalah Tuhan kalian. Orang-orang rakyat-rakyatnya juga mengakui bahwasanya betul, kamu adalah Tuhan kami. Pengen tahu Pian, kenapa rakyat-rakyatnya juga meyakini bahwasanya Fir'aun itu Tuhan? Pengen tahu apa enggak? Fir'aun 40 tahun enggak pernah sakit. Ya, 40 tahun enggak pernah pusing, enggak pernah demam, enggak pernah meriang. 40 tahun sehat terus. Dikarenakan dia sehat terus badannya, jasmaninya, maka dia menyatakan dapat bisikan daripada iblis bahwasanya dia adalah Tuhan. Ya, makanya kalau sakit itu nikmat. Ya, makanya kalau ada orang sakit itu baru merasakan bagaimana sehat, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun itu bertaubat, kan? Waktunya kapan? Waktunya ketika Fir'aun ini mengejar Nabi Musa, ya. Ketika diketukkan tongkat Nabi Musa ke laut, maka terbelahlah air laut. Nabi Musa jalan di tengah-tengah air yang terbelah tadi. Ketika sudah sampai di seberang, maka Fir'aun beserta rombongannya ini juga jalan nyebrang di air laut yang terbelah tadi. Setelah terbelah, Nabi Musa mengetukkan lagi, tertutuplah jalan itu, kembali lagi airnya. Setelah kembali, tenggelam ini pontang-panting. Pasukannya semuanya mati. Maka Fir'aun ini dalam keadaan sudah kemasukan air. Dia menyatakan, aku bukan Tuhan lagi. Menyatakan apa? Aku bukan Tuhan lagi. Karena apa?
tahu bagaimana rasanya sakit, bah. 40 tahun nggak sakit. Saya Tuhan berarti. Ketika air masuk dari hidungnya, dari mulutnya, masuk ke dalam tubuhnya, baru merasakan sakit yang luar biasa. Bahkan ulama menyatakan, wahai Musa, ini kata-kata Fir'aun kepada Nabi Musa. Detik-detik terakhir. Ruhnya sudah mau dicabut oleh malaikat Israel. Wahai Musa, aku percaya kepada Tuhanmu Allah. Ya, Fir'aun menyatakan seperti itu. Keluar dari mulutnya, wahai Musa, aku percaya kepada Tuhanmu Allah. Diterima apa enggak tobatnya sama Allah? Enggak diterima, Pak. Karena apa? Nyawanya sudah ada di tenggorokan. Makanya kalau tobat seperti itu namanya tobat Fir'aun. Ya, ada tobat Fir'aun, ada taubatan nasuha. Ya, kalau taubatan nasuha ini kita dapat hidayah dari Allah, kita nggak mengulanginya lagi. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan umat Nabi yang membawa iman kepada Nabi sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi sholawat, ya. Sholawat ini bisa jadi syafaat untuk kita. Ya, sholawat jadi syafaat bagi yang pembacanya. 1 kali baca sholawat 10 rahmat. Kita dapatkan 10. Kita baca sekali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dibalas 10 rahmat oleh Allah. Pian hitung sudah. Kalau pian yang baca sholawat 10 kalikan 10, 100 kalikan 10, 1000 kalikan 10, itu jumlah pahala atau rahmat yang pian dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Habib, saya baca sholawat ini nunggu gak riak dulu, Habib. Kan biasanya kan gitu kan, sholat di musola, rame-rame di situ. Kemudian masuk ke musola, takbir Allahu Akbar, riak di dalam hatinya, kepingin dipandang oleh manusia-manusia, gak diterima sholat dia. Percuma sholat dia. Kemudian bawa tasbih, baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Batas wah riak tapi yang dipandang oleh hamba Allah yang lain tidak diterima, tapi khusus untuk sholawat. Meskipun di dalam diri yang ada riak, kepingin dipandang oleh hamba-hamba Allah yang lain, tetap diterima oleh Allah. Tetap sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak usah khawatir. Mungkin di hati pian, wah saya baca sholawat ini diterima apa enggak? Dapat 10 rahmat apa enggak dari Allah? Dapat, Pak. Dapat, Bu. Makanya kita ini amaliyah yang paling diterima oleh Allah nyampe kepada Nabi Muhammad adalah baca sholawat. Ya, giat baca sholawat mulai sekarang. Jangan sampai putus kalau bisa. Sholawat ini banyak manfaatnya. Kampung yang kekeringan, istiqomah baca sholawat, insya Allah disuburkan. Rizki yang mampet, rizki yang kurang lancar, pian baca sholawat kepada Nabi Muhammad bakal dilancarkan. Yang belum datang jodohnya, baca juga sholawat kepada Nabi. Insya Allah cepat lekas datang jodohnya. Ada satu kisah tentang orang yang mengamaliyahkan sholawat. Satu kisah ini tentang orang yang ahli baca sholawat. Mau dia senang baca sholawat, mau dia susah baca sholawat, duduk baca sholawat, berdiri baca sholawat. Walhasil setiap saat hari dia, detik dia, menit dia baca sholawat dan salam kepada Nabi. Orang ini adalah manusia laki-laki yang dia itu selalu ingat kepada Nabi. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu kali dia ini bekerja tidak mendapatkan upah. Upahnya pas-pasan buat makan istri dan 2 anaknya. Setelah itu habis. Esok ketika dia kerja tak dapat lagi. Tak makan 1 hari istri dan anaknya. Esoknya lagi tak makan lagi, tak dapat rezeki. Tak ada yang dikerjakan. 2 hari tak makan dia, istri dan 2 anaknya.
Maka orang yang soleh ini menyatakan kalau seandainya besok nggak makan lagi mati keluarga. Ya, hari ketiga sang suami ini orang yang soleh yang ahli baca sholawat merendahkan dirinya, datang kepada orang yang dia anggap sugih. Datang wahai bulan, aku ini sudah 2 hari nggak makan, termasuk istri dan 2 anakku. Aku datang ke kamu untuk berhutang, pinjam uang untuk makan aku, istri dan 2 anak. Orang yang kaya ini tahu, wah Fulan ini orang soleh. Kalau dia menyatakan sesuatu kepada hamba yang mana biasanya dia minta cuma kepada Allah, berarti dia benar-benar kesusahan. Baik, kata orang yang kaya, aku pinjami kamu. Aku pinjami uang, berapa kamu mau pinjam? Sekian. Kasih. Kamu mau mengembalikan berapa hari? Dijawab 7 hari. 7 hari akan aku kembalikan uang ini. Ketika sampai hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai hari ke-7, ternyata nggak bekerja. Habis uangnya untuk dibuat makan istri dan anaknya. Hari ke-7 dia datang lagi ke rumah orang yang meminjami uang tadi. Diketuk pintunya. Dia menyatakan, aku tidak bisa membayar hutangku sekarang ini. Ya, ini adab untuk orang yang berhutang, Wak. Ya. Kalau orang berhutang janji aku bayar 7 hari, aku bayar sebulan, aku bayar 2 bulan, belum bisa bayar, datang ke rumahnya. Bilang baik-baik bahwasanya saya benar-benar belum mempunyai uang. Karena apa? Hutang ini bahaya, Pak. Kata Rasulullah SAW, sahibud den maghlulun fid dunya wal akhirah. Ini yang ngucap bukan saya. Ini hadis sahih Rasulullah. Orang yang punya hutang itu maghlulun. Tahu maghlulun dia? Kalau diartikan bahasa Indonesia itu terbelenggu. Paham terbelenggu ya? Tidak jelas. Fit dunya wal akhirah. Jadi orang yang mati punya hutang terbelenggu antara dunia sama akhirat, di tengah-tengah. Makanya orang yang meninggal itu biasanya setelah talqin mayit, kalau ada yang punya hutang sama sahibul mayit, datangi keluarganya. Ya, sama juga di sini kan. Karena apa? Tahu kalau dia sampai dikubur, sampai ada hutang di antara dia dengan orang yang masih hidup, dia nggak bakalan bisa ke akhirat. Kembali ke dunia juga nggak bisa. Karena apa? Sudah mati. Maka orang yang soleh ini menyatakan, aku nggak punya uang sekarang. Aku minta waktu lagi katanya. Maka orang yang sudah menyatakan, baik, kamu mau minta waktu berapa hari lagi? 7 hari lagi. Baik, kamu pulang 7 hari, kamu bayar hutang kamu. 1, 2, sampai 7 hari nggak punya uang lagi. Ya, seperti kita ya, molor ya. 7 hari datang lagi ke rumah orang yang sugih, maaf Fulan, benar-benar aku nggak punya uang. Maka orang yang sugih ini marah ya. Dikasih waktu 7 hari nggak bisa bayar. Sekarang minta dia sendiri yang menyatakan 7 hari masih belum bisa bayar. Terus kamu mau bayar kapan katanya? Orang yang soleh yang punya hutang menyatakan, aku minta waktu 7 hari lagi sudah. Nah, yang ngasih hutang orang baik ya. Baik, kamu pulang 7 hari, ada nggak ada harus bayar. 7 hari kemudian, ya, berarti yang total sudah 7 tambah 7 tambah 7 berapa? 21 hari. Datanglah dia hari yang ke-7 itu. Nyampe dinyatakan, aku juga belum punya uang, nggak bisa bayar hutang kamu. Orang yang sugih ini marah sudah. Kalau begitu kita ke qadhi aja. Qadhi itu kalau diartikan hakim. Kita menghadap kepada hakim, biar hakim yang menentukan. Menghadap ke hakim, dikisahkan versi orang yang berhutang. Versi orang yang menghutangi juga dikisahkan. Maka sang hakim menyatakan, hei kamu, orang yang berhutang, kamu salah. Minta 7 hari gak bisa bayar. Masih dikasih waktu 7 hari gak bisa bayar. Sekarang dikasih 7 hari juga gak bisa bayar.
Maka orang yang berhutang mengatakan, loh bagaimana? Benar-benar gak punya uang, gak bekerja. Maka orang yang berhutang menyatakan, beri aku waktu lagi. Gak percaya ini sudah. Kabur ini biasanya. Kabur, hilang sudah. Bisa di Malaysia nanti orangnya. Maka tidak percaya ini orang yang hakim. Apalagi yang menghutangi, tidak boleh. Kalau kamu tidak bisa bayar hutang, kamu aku tuntut supaya bisa masuk penjara di hari ini. Maka orang yang berhutang menyatakan, jangan, aku punya istri, punya anak 2. Aku belum pamit sama istri sama anakku, nanti mereka khawatir. Maka orang yang soleh menyatakan, beri aku waktu 1 hari aja. Aku janji, pasti bakal aku lunasi hutangku. Hakimnya menyatakan, kalau kamu mau keluar dari ruangan hakim ini, kamu beri jaminan. Ya, kita kan gampang, surat rumah, surat kebun, atau apapun kan seperti itu biasanya kan. Maka sang hakim ini menyatakan, kamu gak boleh keluar daripada ini ruangan sebelum kamu memberikan jaminan kepada orang yang menghutangi kamu. Maka orang yang berhutang ini berpikir, apa jaminanku? Rumahku gubuk, gak punya kendaraan, gak punya mobil, gak punya apa-apa, kebun gak punya. Apa yang aku jadikan jaminan supaya mereka bisa membebaskanku di hari ini? Maka orang yang berhutang ini menyatakan, baik, dengan suara yang lantang menyatakan, kalau begitu jaminanku yang aku jaminkan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gemetar hakim ini. Yang dijadikan jaminan Nabi Muhammad, gak main-main ini. Sambil bergetar hakim menyatakan, kamu berani betul. Kalau seandainya kamu ingkar dari janji kamu, bagaimana? Orang yang berhutang menyatakan, kalau seandainya 1 hari, besok siang hari aku tidak kemari membayar hutangku, berarti aku ingkar janji, aku rela tidak diakui sebagai umat Nabi, dunia maupun akhirat. Sang hakim menyatakan, baik, jaminanmu ini lebih bagus daripada surat rumah, daripada surat kebun, daripada mobil, daripada hewan ternak. Jaminanmu adalah Nabi Muhammad. Maka pulang kamu. Besok siang kamu datang kemari. Termasuk orang yang memberikan hutang juga harus kemari, kumpul. Nyampe di rumah dalam keadaan sedih orang yang berhutang ini. Bilang sama istrinya, istriku, besok kalau aku tidak bisa bayar hutang, aku bakal tidak diakui sebagai umat Nabi. Kaget dipisahkan oleh suaminya. Maka istrinya menyatakan, wahai suamiku, ambil air wudhu kita semuanya. Anak-anak kita ngambil air wudhu. Kita pasrahkan kepada Allah, perantara wasilah diri kita kepada Nabi Muhammad. Karena yang kamu jaminkan adalah Nabi Muhammad, kita juga harus mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Ngambil air wudhu mulai pagi, baca sholawat. 4 orang ini, suami, istri, 2 anaknya, baca sholawat. Sampai siang hari baca sholawat, sampai sore hari baca sholawat, malam hari baca sholawat. Sampai tengah malam istri dan anaknya nggak tahan tidur dia. Suaminya tetap baca sholawat. Terus baca sholawat. Karena apa? Dia mikirkan besok takut nggak diakui sebagai umat Nabi kalau ingkar janji. Tertidur laki-laki ini. Sambil dia memegang tasbih sambil baca sholawat. Di dalam mimpinya dijumpai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati yang rindu cinta kepada Nabi Muhammad, baca sholawat kepada Nabi Muhammad, pasti didatangi oleh Nabi Muhammad. Maka di dalam mimpinya orang yang soleh yang punya hutang itu menyatakan, ya Rasulullah, aku dalam kesusahan ya Rasulullah, dan aku dengan lancang menjadikan Anda sebagai jaminan hutangku ya Rasulullah. Mohon maaf ya Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, tenang kamu wahai umatku. Kamu pasti bisa membayar hutangmu. Karena yang kau jadikan jaminan adalah diriku. Dan aku gak bakalan mengecewakan hati umat-umatku. Maka Rasulullah menyatakan, besok pagi kamu bangun. Siang kan kamu janji akan membayar hutang kamu. Besok pagi kamu bangun setelah sholat subuh. Kamu ke desa sebelah.
temui umatku yang bernama Utsman. Dia kaya raya, dia saudagar, pedagang. Kamu datang kepada dia, bilang kamu Utsman itu suruh melunasi hutang-hutang kamu. Bilang disuruh aku, kata Nabi Muhammad. Kalau dia tidak percaya bahwasannya aku yang menyuruh, kata Rasulullah, bilang sholawatnya yang 1000 setiap hari dia baca, aku terima, kata Nabi. Sampai kepadaku 1000 sholawat dia. Bangun ngerjakan sholat subuh, lari ke desa sebelahnya, diketuk pintu rumahnya, ditanya, apakah kamu yang bernama Utsman? Betul. Dia langsung menyatakan, Rasulullah menyuruhmu untuk melunasi hutang-hutang. Kira-kira percaya apa enggak? Kaget ini Utsman. Kamu kenal kepada diriku? Enggak kenal. Aku kenal kepada dirimu? Enggak kenal. Belum pernah kenal sama sekali. Maka si Utsman ini menyatakan, kamu masuk ke dalam rumah dulu. Ketika masuk ke dalam rumah, kamu ini betulankah, bujurankah mengatakan Rasulullah harus menyuruh kamu bahwasanya diriku harus melunasi hutang-hutang kamu? Betul, kata dia. Kalau begitu berikan bukti. Kalau memang betul Rasulullah yang menyuruh kamu, maka dinyatakan Rasulullah menyatakan sholawat 1000 yang kamu baca setiap hari diterima oleh Rasulullah SAW. Maka kaget Utsman. Kaget Utsman ini menyatakan, wahai tetanggaku, wahai saudaraku, wahai jiranku, istriku saja gak tahu 1000 sholawat yang aku baca kecuali Nabi Muhammad SAW. Kabar ini pasti betul. Berapa hutang kamu? Sekian, dikasih oleh Utsman ini. Ini untuk melunasi hutang kamu. Ini bonus untuk kamu karena kamu mengabarkan 1000 sholawat yang aku baca kepada Nabi diterima oleh Nabi. Double lah. Hutangnya lunas malah dikasih lagi. Pulang jalan. Jalan menuju ke rumah hakim. Ketika nyampe di rumah hakim, hakim ini sudah menunggu di depan rumahnya. Ketika dia mengucapkan salam, dipeluk orang yang punya hutang ini. Dicium lehernya, dicium keningnya sama ini hakim. Kaget orang yang punya hutang ini. Wahai hakim, ada apa? Hakim menyatakan, karena kamu, aku tadi malam berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika aku tidur. Nabi Muhammad menyatakan, kamu beri orang yang berhutang itu, kamu kasih uang kamu. Kasih uang ini untuk kamu. Datang orang yang menghutangi ke rumah hakim itu sambil berlari, dipeluk orang yang berhutang kepada dia. Dicium lehernya, dicium keningnya. Dia menyatakan, terima kasih berkat kamu. Tadi malam aku berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hutang, kata Rasulullah, hutangmu nggak usah dibayar. Ya, nggak perlu kamu bayar. Ini aku kasih uang untuk kamu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Kalau kita rajin baca sholat kepada Nabi, semua makhluk bakal cinta kepada kita. Kita punya kesusahan apa, sebelum kita berucap pasti kita dibantu. Ya. Oleh karena itu lazimkan baca sholawat. Ya. Janjikan di dalam diri kita, saya wajib baca sholawat dan salam kepada Nabi semampu biar. Jangan banyak-banyak dulu. 100 baca 100. 50 baca 50. Yang penting riyadhah untuk beristiqomah terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ya kita ahli dalam baca sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad. Kita angkat tangan kita doa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dikabulkan seluruh hajat kita. Hajat yang belum dikabulkan, yang setiap saat kita berdoa, kita minta kepada Allah berkat hari kelahiran Nabi Muhammad, dikabulkan hajat-hajat kita. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau masih mentakdirkan kedua orang tua kami masih hidup di dunia bersama kami ya Allah,
berikan kekuatan zahir batin kami ya Allah, supaya kami dapat membahagiakan mereka ya Allah, bisa mendapatkan ridho mereka ya Allah. Ya Allah, jikalau Engkau takdirkan kedua orang tua kami telah berpisah dengan ini dunia, telah berpisah dengan kami ya Allah, mereka sudah ditanam di tanah ya Allah, berikan kekuatan zahir batin juga kepada kami, supaya kami sering menziarahi makam mereka ya Allah, membacakan yasin untuk mereka ya Allah, membacakan tahlil dan juga doa tahlil ya Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah, jaga iman anak-anak kami ya Allah, jaga Islam anak-anak kami ya Allah, jadikan anak keturunan kami anak-anak yang salehah, anak-anak yang saleh, yang mana anak keturunan kami yang saleh dan salehah dapat kami banggakan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan majlis ini majlis terakhir bagi kami ya Allah. Kumpulkan kami ketika nanti datang bulan Rabiul Awal di tahun-tahun yang akan datang ya Allah, dalam keadaan sehat zahir batin kami ya Allah. Bertambah cinta kami kepada Nabi Muhammad, bertambah rindu ingin berjumpa kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, yang terakhir kami minta ya Allah, akhirkan ucapan kami yang keluar dari lisan kami dapat mengucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum habis tutup dengan salam ya. Mudah-mudahan hajat-hajat kita ini dikabulkan berkat kita baca sholawat ya. Amin. Baca sholawat. Yang terakhir Habib ingatkan baca sholawat ya. Insyaallah husnul khatimah ya. Kurang lebihnya Habib mohon maaf, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.